Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siswa-siswaku semua. Bagaimana? Sehat kan? Oke. Marilah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas KD tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah membahas KD ini, kalian diharapkan bisa memahami tentang pengertian momen gaya, kemudian momen inersia, kemudian menggelinding, momentum sudut, dan selanjutnya adalah keseimbangan benda tegar, dan terakhir adalah titik berat. Marilah kali ini saya mengingatkan lagi, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kalian sudah diberi materi dari momen gaya sampai titik berat. Nah, kali ini marilah kita memperjelas ya. Saya harapkan kalian agak lebih jelas, malah lebih jelas lagi, yaitu dengan latihan soal sebagai berikut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 3 soal nanti ya, yaitu tentang momen gaya, momen inersia, dan titik berat. Nah, di sini sudah saya tampilkan ada sebuah batang panjang 4 meter dikenai gaya seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya, nah di sini yang ditanyakan, berapa jumlah momen gaya jika sumbu rotasinya di titik C? Nah, berarti torsi di C sama dengan berapa? Nah, sekarang kita jawab. Saya ingatkan ya, jadi sumbu rotasi itu bebas, boleh di A, B, C, D, atau E. Ya, satu lagi yaitu adalah di titik pusatnya. Ya, untuk kalian kali ini saya tanyakan di C. Ya, sekarang kita jawab ya. Jumlah momen gaya di titik C sama dengan 1 ya, torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi ketiga ditambah torsi keempat, karena di sini ada 4 gaya. Setelah itu kita jabarkan dulu ya, kita jabarkan bahwa torsi itu rumusnya adalah F1 R1 sin sudut apit antara gaya ke lengan. Ya, dilihat dari sumbu rotasi. Nah, kita lengkap dulu, ditulis rumusnya F2 R2 sin theta 2, ini theta 1, plus F3 R3 sin theta 3, plus F4 R4 sin theta 4. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. F1 2. Nah, R1 berarti jarak titik pangkal gaya F1 ke sumbu rotasi. Berarti ini ke sini adalah R1. Berarti berapa? 2 cm. 2. Sin theta, sudut apit antara gaya ke lengan dari sumbu rotasi ini adalah 90. Berarti sin 90 derajat. Plus F2 berapa? F2 adalah 2. Nah, R2 itu dihitung dari sumbu rotasi. Titik pangkal F2 di C. Maka F2 tidak punya lengan. Ya, karena tidak punya lengan, maka lengannya adalah 0. Nah, begitu. Sekarang F3. F3. Nah, berarti ini F3, ini R3. Berarti F3 4. Kemudian R3 adalah 1 sin tegak lurus berarti 90 derajat. Nah, sekarang F4. F4 berapa? 2. R4 berarti ini ke sumbu rotasi. Berarti ini ke sini adalah R4. R4 berapa? 2 cm. Sudutnya, nah ini sudut apit antara gaya ke lengan dari sumbu rotasi berarti 30 derajat. Nah, setelah kita menulis semuanya, nah sekarang baru kita menentukan
arah momen gayanya masing-masing. Nah, sekarang ini ya, F1 kita hitung dulu 2, 4, kemudian ini 0, kemudian ini adalah 4, kemudian ini adalah sin 30 ya, plus 2, 4 setengah. Jadi kalau ini dijumlahkan sini ya, C sama dengan 4 plus 0 plus 4 plus 2. Nah, ini belum arahnya. Terakhir kita menentukan arahnya. Untuk F1, ya, untuk F1 kita peragakan seperti ini. Nah, F1 ini dari kalian adalah ditarik ke atas. Berarti searah jarum jam. Maka ini positif. Ya, kemudian F2 tidak usah dihitung. F3 dari kalian misalkan saya peragakan di sini, lah ini ditarik gayaan. Maka dari kalian juga searah jarum jam. Maka ini positif. Nah, terakhir F4 berarti ini ditarik seperti ini. Nah, kalau dari kalian berarti ini berlawanan dengan jarum jam. Nah, sehingga ini ditulis negatif. Nah, sekarang kita jumlahkan berarti 8 dikurangi 2, hasil akhir adalah 6 Newton meter. Itu momen gaya total di titik C ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal tentang momen inersia. Soal berikutnya kita membahas tentang momen inersia ya. Nah, di sini ada 3 buah bola, masing-masing masanya 1 kilo, diletakkan pada sumbu X dan Y seperti pada gambar. Nah, ditanyakan momen inersia total jika sumbu rotasi pada sumbu X. Nah, ini kita bahas langsung ya. Jadi ini jawabnya I total ya, jika sumbu rotasi di X itu kita lihat, kita namai dulu, ini adalah M1, kemudian ini M2, ini M3. Jaraknya dari 0,0 ini adalah 2, kemudian ini juga 2 cm ya, 2 cm. Kemudian ini adalah 1 cm. Nah, untuk membahas momen inersia ini dengan sumbu rotasi di sumbu X ya, bisa Bu Sri Asih peragakan ini ya. Berarti ada 3 nih, kemudian yang jika sumbu rotasinya di sumbu X ya, sumbu rotasinya, maka benda yang di sumbu X ini tidak bermanfaat, artinya tidak dihitung momen inersianya karena dia tidak punya jarak. Ya, berarti kalau yang berputar adalah ini. Nah, seperti boleh seperti ini, boleh. Nah, pokoknya mengitari sumbu X, berarti sumbu X yang diam. Nah, karena ini yang berputar ini, maka yang berfungsi adalah M2 dan M1, M3 dan M1 yang kita hitung. Nah, berarti kita hitung. Berarti di sini I1 plus I2 plus I3. Kita bahas dulu I1 dulu, M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat. Nah, karena di sumbu X, maka tadi M2 nanti yang tidak punya jarak. Berarti di sini I total di sumbu X sama dengan M1 tadi 1 kilo, R1-nya adalah 2 cm, 2 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian M2 1, R2-nya 0. M3-nya 1 kilo, R3-nya berarti juga 2 cm, berarti 2 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 4 10 pangkat min 4 ditambah 4 10 pangkat min 4.
berarti 8, 10 pangkat min 4, satuannya kilogram meter pangkat 2. Itu jika di sumbu X. Jika di sumbu Y, ya nanti kalian hitung sendiri. Jika di sumbu Y, maka sumbu Y ini yang diam. Jadi ini M3 dan M1 tidak ikut berputar. Yang berputar adalah ini. Nanti berputarnya begini. Tanya begini atau boleh. Nah, begini. Jadi nanti kalian hitung sendiri. Berapa momen inersia jika sumbu rotasi di sumbu Y. Nah, terakhir adalah jika sumbu rotasi di titik pusat koordinat. Jadi di pusat ini. Kalau digambarkan ini ada garis yang menuju kalian. Kalau saya besarkan dengan pakai penggaris, nah ini. Nah, begini. Ini sumbu rotasinya. Nah, berarti berputarnya bagaimana? Berputarnya berarti begini. Nah, berputar terus. Nah, berarti 1 2 3 benda ini semuanya dihitung atau berfungsi semua. Jadi ada momen inersianya semua. Nah, semoga keterangan ini kalian jika nanti menemukan soal-soal yang bervariasi dengan sumbu rotasi X, Y atau di pusat koordinat, kalian bisa menyelesaikan. Gitu ya. Nah, soal selanjutnya terakhir dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang titik berat. Nah, titik berat kemarin yang di materi pembelajaran adalah titik berat untuk satu dimensi ya, satu dimensi. Sekarang saya contohkan untuk 2 dimensi. Soal terakhir untuk kali ini kita membahas tentang titik berat untuk benda 2 dimensi, karena yang 1 dimensi sudah di dalam materi minggu yang lalu ya. Untuk 2 dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran yaitu luas ya, seperti misalkan ini ya. Kalau kita tentukan koordinatnya tergantung dari posisi benda itu dari sumbu X dan Y. Misal saya gambar seperti ini ya. Kalau saya gambar, nah, di mana titik beratnya? Titik berat untuk benda yang beraturan 2 dimensi seperti ini adalah di perpotongan diagonalnya. Ya, berarti ini kita buat potongan dulu. Nah, ini berarti inilah letak Z0-nya. Jika ini diberi ukuran, misalkan ini 4 cm, kemudian ini 2 cm, tentunya X0 Y0-nya adalah ini ke sini. Nah, itu adalah X0, Y0-nya adalah ini. Y0. Berarti X0-nya setengah dari 4 cm. Kemudian Y0-nya adalah setengah dari 2 cm. Berarti 2,1. Nah, itu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang saya tempatkan di sini? Nah, misalkan di ini. Nah, kita gambar. Ukurannya tetap ya, biar nanti kalian lebih mudah memahami. Berarti ini tetap 2 cm, ini tetap 4 cm. Nah, perpotongan diagonalnya kita gambar lagi. Nah, berarti ini di Z0-nya. Untuk posisi 2, Z0 berarti X0-nya berapa? Setengah dari 4, berarti 2, setengah dari 2 adalah 1. Tapi ada perbedaannya ya. Ini karena X2 di sumbu X negatif, maka X-nya min 2, Y-nya juga min 1. Nah, itu adalah untuk 2 dimensi tunggal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau terdiri dari 2 atau lebih? Nah, saya gambar untuk 2 dimensi gabungan ya, untuk dimensi 2 tapi yang gabungan. Dimensi 2 untuk lebih dari 1 benda. Kita gambar misalkan ada begini. Nah, ini saat yang pertama adalah bujur sangkar, kemudian satunya adalah persegi panjang.
Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, bagaimana menentukan? Nah, sekarang kita tentukan dulu masing-masing adalah kita cari titik beratnya. Berarti ini dibuat perpotongan diagonalnya lagi. Nah, ini adalah Z01 untuk ini. Berarti terdiri dari ini ke sini adalah X1, ini ke sini adalah Y1. Berarti X1, Y1. Untuk benda yang satu lagi ya, untuk benda yang kedua ya, ini berarti titik beratnya di sini. Berarti ini Z02. Ada X2, Y2. Mana X2-nya? Lah menghitung ini ya, selalu kita hitung dari sumbu X, Y. Jadi dari 0,0. Berarti ini ke sini adalah sebagai X2. Berarti ini ke sini sebagai Y2. Nah, setelah ini kita masukkan ke rumus utamanya ya. Berarti kita cari X0. Nah, sebelum sana kita tentukan dulu A-nya ya. Sudah saya lupa ini A-nya kita tentukan, berarti diketahui A1 dulu kita hitung. A1 saya beri angka ini 2 ya, ini 2, kemudian ini berarti 4, ini ke sini adalah 6. Berarti A1 ini adalah 2 kali 2. 2 kali 2 cm persegi, berarti 4 cm persegi. X1 tadi ini ke sini berarti setengah dari 2, yaitu setengah dari 2 berarti 1 cm. Y1 berarti ini ke sini berarti setengah dari 2 lagi, setengah dari 2 yaitu 1 cm. Sekarang A2. A2 berarti ini panjangnya tadi ini 2 ya, 2 berarti ini ke sini 2, ini ke sini 6, berarti 2 kali 6 12 cm persegi. X2, ingat X2 bukan ini ke sini bukan, tapi ini dari 0,0 dari sumbu Y. Berarti X2 adalah ini ke sini 2, ini ke sini adalah 1, berarti 2 plus 1, 3 cm. Y2 berarti ini ke sini berarti setengah dari 6, 3 cm. Nah, setelah menentukan ini kalian masukkan ke rumus utamanya X0, yaitu A1 X1 plus A2 X2, A1 plus A2. A1 4, X1 1, A2 nya 12, X2 nya adalah 3. 4 plus 12 berarti 4 plus 36 per 16, berarti X0 nya 40 per 16 cm. Y0 nya sekarang, Y0 nya berarti A1 Y1 A2 Y2 per A1 plus A2. A1 4, Y1 nya 1, A2 nya 12, Y2 nya 3 per 4 plus 12. Karena angkanya sama ya, berarti di sini Y0 sama, yaitu 40 per 16 cm. Nah, demikian untuk benda gabungan ini. Semoga kalian lebih jelas ya. Saya harapkan dipelajari dari awal ya. Insya Allah nanti ada tugas, kalian simak ya, dikerjakan dan dikumpulkan ya. Sekian dari Bisrilasi, ada kurang lebihnya Bisrilasi mohon maaf.
Selamat belajar, tetap jaga jarak, semoga pandemi ini cepat berlalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.